Selamat datang di kelompok kami. Kami dari kelompok 5. Kami akan berbicara mengenai culture of innovation. Kelompok kami terdiri dari Yudi Kristanto, Yuanita Mulyawan, Irene Manulang, dan Diah Wigati. Culture of innovation ini, pembagian diskusinya dibagi menjadi 5. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai culture, kemudian how a culture can suppress innovation, kemudian yang ketiga, what a culture of innovation is. Yang keempat, how an existing culture can be transformed into a culture of innovation. Dan yang kelima adalah how to develop a leadership culture of innovation. Pada saat kita berbicara mengenai culture, kita harus bisa menyamakan pengertian dari culture itu sendiri. Kalau kita melihat seorang individu itu mempunyai personality. Jadi dalam sebuah organisasi, dalam grup organisasi itu, grup itu memiliki grup personality yang disebut dengan culture. Menurut Edgar Schein, culture itu memiliki karakteristik, yaitu culture itu selalu ingin melindungi sustainability-nya, yaitu dengan menciptakan defense dan resist attempts at personality change. Dan teori ini didukung oleh Chris Argyris. Kalau kita berbicara mengenai defensif dalam sebuah culture itu terlihat dalam kebijaksanaannya, kemudian dalam cara organisasi atau kelompok itu melakukan sesuatu yang prevent human beings from having to experience embarrassment, atau kalau ada ancaman itu bisa prevent kelompok dari culture itu untuk dapat menghindari ancaman itu sendiri. Aduh, sebentar ya. Kemudian berikutnya adalah how is culture formed. Yang pertama, ada masalah. Saat sebuah kelompok itu menghadapi sebuah masalah yang sangat urgent gitu ya, dan memerlukan perhatian dari seluruh kelompok dalam organisasi itu untuk mengakui bahwa sebenarnya itu ada masalah, itu awal dari sebuah culture itu terjadi. Kemudian kelompok ini mengembangkan insight ya, pemikiran-pemikiran dalam sebuah masalah untuk menemukan beberapa solusi. Solusi apapun yang nantinya akan diambil oleh kelompok ini harus valid. Ya, dan solusi di mana solusi yang nanti mereka pikir akan tidak efisien, maka solusi itu adalah solusi yang invalid. Kemudian formulate assumption ya, memformulasikan sebuah asumsi. Di sini grup atau sebuah kelompok ini mengevaluasi berbagai asumsi yang eksplisit dan implisit, ya, yang dapat diterima sebagai valid asumsi. Asumsi ini kemudian diadopsi oleh kelompok untuk memecahkan masalah. Asumsi ini akhirnya akan membuat kelompok itu
dapat mencerminkan personality dari kelompok itu sendiri. Kemudian dari asumsi ini akan diajarkan kepada anggota baru dari kelompok. Jadi mereka akan mengajarkan bagaimana cara berpikir, merasakan, dan melihat atau memandang sesuatu di current pada saat ini dan di masa depan kalau misalnya nanti terjadi terjadi suatu masalah. Untuk menjadi bagian dari kelompok itu, anggota baru ini harus bisa mengadopsi asumsi-asumsi ini. Ini terlihat di cara mereka merespon atau terkadang anggota baru ini menerima tanpa sepenuhnya mengerti sebenarnya bagaimana asumsi ini awalnya terbentuk. Selanjutnya akan what is culture akan dipresentasikan oleh Bapak Yudi. Silakan Bapak Yudi. Baik, terima kasih Bu Dia atas penjelasan pendahuluan yang begitu jelas dan bertahap ya tadi. Sekarang kita akan pertajam dan perdalam. Kalau kita sudah mengerti apa itu culture di dalam sebuah organisasi, maka kita juga akan mendalami apa itu culture of innovation. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa ada perbedaan yang mendalam mengapa namanya culture of innovation dan bukan innovative culture. Gitu. Pertama-tama, innovative culture itu mengesankan bahwa sebuah culture itu pada dirinya sendiri sudah inovatif. Tentunya itu misleading atau kurang tepat karena culture itu tidak di dalam dirinya sendiri inovatif. Harus ada upaya yang sadar dan juga terus-menerus untuk menumbuhkan inovasi. Itu kenapa kita sebutnya culture of innovation. Di dalam culture of innovation sendiri, ada 7 karakteristik. Jadi, sebenarnya apa begitu ya definisi dari culture of innovation? Tentunya tidak ada definisi yang singkat, padat, jelas seperti itu, tetapi kita bisa melihat culture of innovation itu dari ketujuh ciri-cirinya. Di sini saya mencoba membuatkan encoding untuk teman-teman sekalian supaya lebih dapat melihat penekanan-penekanan dari karakteristik ini. Yang pertama adalah direction. Semua orang yang ada di dalam organisasi itu mengerti arah atau direction dari organisasi. Nah, kalau kita lihat bahasa buku ini begitu tautologis seperti everyone, all dan seterusnya. Cukup bisa dipahami karena ini adalah indikator atau patokan. Tidak ada perusahaan atau organisasi yang sempurna, yang semuanya begitu ya. Tetapi kalau kita renung-renungkan, ya inilah patokan atau standar bagaimana karakteristik itu muncul di dalam perusahaan. Yang kedua adalah innovation is priority. Jadi menjadi prioritas dari perusahaan tersebut. Jika inovasi mendapatkan proporsi yang tinggi dalam sebuah perusahaan, maka kita bisa menyebut perusahaan itu punya culture of innovation. Kemudian executive team di dalam ini ada pimpinan-pimpinan dan juga HR, itu termasuk mencontohkan cara berpikir dan praktek-praktek yang inovatif. Jadi tidak hanya di permukaan saja, gitu ya, hanya diteoritiskan, tetapi para pelaku dan pengambil kebijakan itu memberikan teladan. Yang keempat, open and honest communication and trusting relationship. Maksudnya apa? Karena kita lihat di definisi culture tadi. Di definisi culture itu ada proses self-defense namanya, ketika sebuah organisasi atau kelompok itu mempunyai personality, mereka akan defense terhadap change atau hal-hal yang tidak sesuai dengan old value. Nah, kadang-kadang ini menjadi kendala di
perusahaan yang tidak mau inovatif, karena mereka nggak mau berubah, maunya mempertahankan status quo. Makanya karakter keempat ini muncul dan penting karena ketika ada open and honest communication dan trusting relationship, maka defense yang mempertahankan status quo ini bisa cair. Yang kelima, effective cross-functional teams that encourage diverse viewpoints. Artinya, walaupun ada spesialisasi-spesialisasi di dalam organisasi tersebut, tetapi tetap ada saling mengerti dan kerjasama. Jadi ada komunikasi di dalamnya. Yang kelima, effective cross-functional teams. Itu sudah ya. Yang keenam, maaf. 6 leaders who engage in risk-taking focus on delivering values. Jadi, pemimpin-pemimpinnya atau leadership di dalam perusahaan itu juga terus-menerus mencoba hal baru dengan cara risk-taking. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang ketujuh adalah balance antara pemikiran inovatif dengan benar-benar menjalankannya. Jadi bukan sekedar ide-ide di angkasa, tetapi merupakan sesuatu yang dijalankan. Nah, di sini saya mau membantu teman-teman untuk mengingat ketujuh karakteristik ini dengan singkatan ya, yaitu DPMCCLB. Cukup sulit, tetapi kita bisa mencoba membuat jembatan keledainya ya, yaitu dopamine circus library. Dopamine circus library. Jadi dopamine itu DPM, ada direction, kemudian priority, models. Kemudian circus itu CC, cross functional, kemudian communication. Kemudian library itu LB, leadership dan balance. Baik, selanjutnya. Slide-slide selanjutnya sebenarnya apa yang sudah saya bicarakan, tetapi ini kan lebih mendalam masing-masing karakteristik. Nomor satu tadi sudah saya sebutkan, mungkin sedikit diulangi supaya lebih jelas lagi, bahwa semua orang yang di dalam perusahaan itu hendaknya mengerti direction. Direction ini berhubungan sekali dengan vision, mission, kemudian rencana strategis, dan juga value yang ada di perusahaan. Kemudian innovation is priority. Nah, research yang tertulis di buku ini menyatakan sebuah survei ya. Ketika perusahaan itu mengatakan bahwa innovation itu top 3 priority, mereka performnya sangat tinggi. Ketika mereka bilang hanya top 10, gitu ya, ternyata cukup di bawah. Kemudian yang ketiga, executive teams models innovative thinking and practices, itu ada di dalam survei, pertanyaan-pertanyaan survei itu, mereka percaya bahwa inovasi itu krusial dalam pembangunan perusahaan tersebut. HR sebagai yang menentukan standar operasional sebuah perusahaan gitu ya, itu dimasukkan juga ke dalam executive team tersebut. Kemudian mereka sendiri juga melaksanakan, mencoba program-program inovasi. Kemudian yang keempat, open and honest communication trusting relationship, terjadi aktif sharing of knowledge. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu yang mengetahui hal-hal tertentu, tetapi sharing of knowledge. Open to divergent and innovative thinking. Jadi tidak dihambat atau tidak dijegal orang-orang yang mencoba memperbaiki perusahaan ini dengan culture of innovation. Yang kelima, baik, yang selanjutnya. Ya, yang kelima adalah effective cross-functional teams that encourage diverse viewpoints. Ini maksudnya kan kolaborasi ya. Jadi bukan perbedaan departemen itu bukan untuk bersaing, tetapi untuk bekerja sama. Kemudian yang menarik ini poin 6, leadership, leaders who engage in risk-taking, itu smart risk gitu ya, nggak sekedar apa-apa ngambil risiko gitu ya, tetapi harus smart. Smart itu apa? Smart itu yang relevan dan bermanfaat untuk kemajuan perusahaan. Jadi harus punya agility, kelincahan, kemudian flexibility, authority yang merespon terhadap perubahan atau kebutuhan. Yang terakhir, balance innovative thinking with discipline and implement solutions. Jadi itu
maksudnya seperti ini. Tidak hanya pemikiran-pemikiran inovatif saja, tetapi juga implementasinya. Jadi ada perubahan itu diterima sebagai bagian integral dari kemajuan perusahaan tersebut, namun tetap ada open dialogue, kemudian information sharing, and respectful questions. Oke, nah untuk selanjutnya kita masuk ke tahap implementasinya. Bagaimana hal-hal ini, karakter-karakter ini sebenarnya bisa diterapkan untuk memperbaiki situasi sebuah perusahaan dari yang sekarang menjadi culture of innovation yang akan dijelaskan oleh Ibu Yuyun dan Ibu Airin. Silakan. Terima kasih Pak Yudi. Setelah kita semua mengerti apa itu culture of innovation dan bagaimana hal ini menjadi sebuah sesuatu yang sangat penting untuk survival dari sebuah perusahaan, maka yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana budaya yang ada sekarang dapat diubah menjadi culture of innovation. Jadi menurut penulis buku ini, Weiss dan Legrand, ada baik jika kita fokuskan, seperti Bapak Ibu lihat, ini adalah gambar fokus ya. Kita harus memfokuskan pada dua aktivitas. Yang pertama yaitu reinforcing, memperkuat elemen budaya yang saat ini harus dipertahankan, yang sudah ada dan harus dipertahankan. Kemudian yang kedua yaitu transforming, mengubah elemen budaya saat ini yang perlu diubah. Jadi ada yang di-retain yang baik, dan ada juga yang harus diubah. Weiss dan Legrand menamakan pendekatan ini sebagai pendekatan sinar laser, ya, laser beam approach. Artinya transformasi budaya itu membutuhkan presisi yang seperti sinar laser agar dapat diimplementasikan dengan cepat dan efektif. Nah, untuk mempercepat perubahan budaya ini ada 5 langkah yang bisa kita lihat dari pendekatan ini. Yang pertama yaitu tetapkan urgensi dan visi untuk budaya inovasi yang diinginkan. Itu langkah yang pertama. Setelah itu, langkah yang kedua adalah menganalisis budaya saat ini dan kemudian mengidentifikasi kesenjangan prioritas. Langkah yang ketiga, memperkuat asumsi budaya prioritas yang konsisten dengan budaya inovasi, jadi yang tadi di-retain itu. Kemudian langkah yang keempat, kita mengubah asumsi budaya prioritas yang tidak konsisten dengan budaya inovasi. Kemudian langkah yang kelima, langkah yang terakhir, yaitu mengambil tindakan dan secara terus-menerus mengembangkan budaya inovasi yang diinginkan. Oke, saya akan jelaskan untuk langkah yang pertama, menetapkan urgensi dan visi untuk budaya inovasi yang diinginkan. Apakah artinya ini? Artinya bahwa para pemimpin harus mendefinisikan alasan bisnis yang kuat untuk budaya inovasi. Mereka harus mengembangkan, mereka harus mengomunikasikan visi budaya yang diinginkan. Tentunya ya, ketika budaya inovasi yang diinginkan, yang ingin diperkenalkan ini berbeda dari budaya yang ada sekarang, budaya saat ini pasti selalu mengalahkan budaya yang diinginkan. Kecuali ada alasan yang kuat, ya, yang bisa mendorong karyawan untuk mengadopsinya, membuat mereka lebih terbuka dalam mengadopsi perubahan budaya ini. Ya, terlepas dari ketidakstabilan atau kecemasan yang akan ditimbulkan karena adanya perubahan ini. Jadi, meningkatkan rasa urgensi ini dapat mendorong karyawan untuk dapat lebih terbuka dan juga visi yang jelas. Oke, langkah yang kedua yaitu menganalisis budaya saat ini dan mengidentifikasi kesenjangan prioritas. Nah, dalam proses inilah biasanya memiliki anggota baru ya dalam grup itu dapat menjadi sebuah keuntungan. Mereka itu orang-orang yang terbaik untuk dapat mendeskripsikan budaya kelompok saat ini. Bagaimana cara grup berinteraksi, beroperasi, membuat keputusan, memecahkan masalah.
dibandingkan dengan tempat kerja mereka yang lama. Jadi anggota grup baru ini dapat lebih mudah ya untuk bisa mengidentifikasi aspek perilaku dari tempat kerja saat ini. Misalnya, bagaimana sih cara berpakaian di sekolah yang baru ini, misalnya space kantornya bagaimana, teknologi yang digunakan. Itu sesuatu yang tangible. Bisa juga yang tidak tangible, misalnya bagaimana grup ini memanfaatkan waktu pertemuan, bagaimana cara mereka mengambil keputusan, bagaimana sikap mereka terhadap hierarki dalam perusahaan. Apakah mereka tunduk pada pimpinan? Apakah mereka menghindari konflik? Bagaimana mereka meresponi konflik? Ya, bagaimana sikap mereka jika ada perbedaan? Jadi berikut di gambar ini bisa saudara lihat proses-proses yang dapat dipakai oleh grup untuk memunculkan asumsi budaya saat ini dan untuk mendefinisikan kesenjangan dengan budaya yang diinginkan. Yang pertama, setiap individu mencatat aspek yang terlihat dari budaya saat ini dan melaporkan kepada kelompok. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sangat baik ya untuk memanfaatkan anggota grup baru yang ada di dalam grup karena lebih mudah bagi mereka untuk mengidentifikasi. Nomor kedua yaitu kelompok membahas sejauh mana aspek-aspek yang terlihat ini konsisten atau tidak konsisten dengan budaya inovasi yang diinginkan. Kemudian didaftar, ya, dibuat daftar. Yang ketiga, grup mengidentifikasi asumsi yang mendasari aspek-aspek yang terlihat dalam budaya saat ini, yang konsisten dengan budaya inovasi yang diinginkan. Apa yang konsisten? Nah, yang keempat, asumsi yang mendasari aspek yang terlihat dalam budaya ini, yang mana? Yang tidak sesuai dengan budaya inovasi yang diinginkan. Kemudian yang kelima adalah grup merangkum kesenjangan prioritas antara budaya saat ini dan budaya inovasi yang diinginkan. Kemudian saya akan lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga, perkuat asumsi budaya prioritas yang konsisten dengan budaya inovasi. Sangat penting untuk mengidentifikasi budaya grup yang sudah konsisten ya dengan culture of innovation. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Yudi, temukan apa 3 atau 5 besar yang yang sudah kuat, yang sudah baik dan itu bisa diperkuat atau diapresiasi. Ini tidak kalah pentingnya dengan memfokuskan pada hal-hal yang perlu dirubah. Ya, seringkali sebagai pimpinan kadang-kadang lebih mudah untuk menemukan sesuatu yang harus diubah. Ya, tetapi hal-hal yang sudah ada dalam culture perusahaan itu yang bisa dipertahankan itu kurang menjadi fokus. Hal ini sangat disayangkan karena beberapa alasan. Pertama, tentunya secara mental ya karyawan dan grup itu perlu penguatan yang positif terhadap hal-hal yang sudah dilaksanakan, yang sudah membantu stabilitas dalam lingkungan kerja. Nah, dengan melakukan hal ini juga karyawan dan grup juga akan cenderung lebih terbuka dengan asumsi dari culture of innovation yang akan diperkenalkan. Mengapa? Karena ada juga asumsi-asumsi yang sudah sejalan dengan budaya saat ini. Dan akhirnya dengan ada asumsi yang dipertahankan ini akan mengurangi level anxiety atau kegelisahan yang ditimbulkan dari perubahan. Nah, di dalam diagram ini saya tunjukkan ada 3 teknik yang dapat dipakai untuk memperkuat asumsi-asumsi budaya yang konsisten dengan culture of innovation. Yang pertama adalah leader modeling. Ya, leader should model the desired culture in order for the employees to see it worth their efforts. Jadi para pemimpin harus memodelkan budaya yang diinginkan agar karyawan dapat melihatnya sepadan dengan usaha mereka. Ya, penting juga untuk memodelkan cara yang disukai untuk bereaksi terhadap krisis. Yang kedua, building in reinforcers, membangun penguat, mempromosikan caranya bagaimana, yaitu mempromosikan pemimpin generasi mendatang yang
akan berfungsi sebagai panutan budaya yang diinginkan, ya ini otomatis juga sekaligus sebagai regenerasi ya. Memperkuat asumsi budaya yang saat ini konsisten dengan budaya inovasi melalui rewards ya, melalui mungkin reinforcer dalam bentuk monetary atau non monetary ya, misalnya profilnya ditingkatkan, diberikan otoritas yang lebih dalam mengambil keputusan, bahkan misalnya public acknowledgement, misalnya gambarnya dipasang di tembok gitu ya, ini employee of the month atau bagaimana begitu, diberikan waktu istirahat atau waktu cuti misalnya, itu hal-hal yang bisa dilakukan. Kemudian reinforcer yang lain misalnya dengan kita lihat bagaimana cara dana dan sumber daya dialokasikan ya. Jadi karyawan itu, employee itu melihat bagaimana organisasi itu menempatkan budgeting ya. Jika diberikan dana dan sumber daya termasuk trainer-trainer, maka mereka akan melihat bahwa oh iya, ini sesuatu yang benar-benar perlu kita perhatikan, perlu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Ini sesuatu yang valuable bagi perusahaan. Itu sampai langkah yang ketiga, bagaimana kita merubah budaya yang sekarang menjadi budaya culture of innovation. Selanjutnya untuk langkah 4 dan 5 dan juga untuk penutup akan dilanjutkan oleh Miss Irene. Baik, terima kasih Bu Yuyun. Sekarang kita tiba di langkah 4 dan 5 yang lebih menitik beratkan pada otoritas pemimpin. Pada langkah 4 ini, para pemimpin akan melakukan perubahan tindakan atau kebiasaan-kebiasaan yang menjadi penghalang untuk penerapan budaya inovasi yang sudah dikonsepkan di awal. Ada beberapa tahap, yaitu rechanneling, counterbalancing, dan confronting. Yang pertama, pemimpin akan mengarahkan kembali hasil yang ingin diraih pada penerapan budaya inovasi yang baru. Teknik ini akan memvalidasi aspek yang pada tahap mana perusahaan atau organisasi sedang melakukan budaya yang diterapkannya, dan secara tidak langsung akan menjadi jembatan transisi untuk menerapkan budaya inovasi yang diharapkan. Yang kedua, counterbalancing. Teknik ini cukup ekstrim, di mana biasanya ini diharapkan perubahan dari perekrutan orang-orang baru, baik itu pemimpin atau karyawan dalam satu perusahaan, yang biasanya punya ide-ide baru, jadi konsepnya mereka masih segar, belum terlalu kaku atau tertanam dengan doktrin di perusahaan yang sekarang, jadi budaya lama yang sedang berlangsung itu masih polos, merekanya masih polos gitu. Jadi mereka diharapkan dapat memberikan dampak baru, baik itu dari ide baru yang mereka miliki sendiri, atau pemimpin akan memberikan arahan atau nilai-nilai budaya baru tadi kepada calon pemimpin atau calon karyawan yang akan masuk ke perusahaan. Jadi mereka diharapkan menjadi agen perubahan di organisasi tersebut. Atau bisa juga dengan tahap ketiga atau teknik ketiga namanya confronting, yang lebih ekstrim lagi, di mana mereka atau para pemimpin perusahaan akan memberikan teguran atau konsekuensi atau bahkan pemberhentian terhadap karyawan atau pemimpin yang tidak bisa beradaptasi atau menjadi penghambat dalam pengimplementasian budaya inovasi yang sudah dikonsepkan oleh perusahaan. Memang konfrontasi ini akan mengakibatkan sedikit banyak ketidakstabilan pada organisasi, tapi pemimpin bisa sebaiknya mengonsepkan budaya inovasi yang ingin diterapkan itu melalui
kesepakatan bersama begitu. Jadi inovasi yang ingin diterapkan itu sudah teruji dapat memecahkan suatu masalah, bisa dipakai di kondisi apapun. Jadi anggota atau karyawan udah terbuka, bisa diberikan contoh bahwa inovasi ini tidak buruk, itu bisa memang berguna, kita butuh itu gitu. Dan yang berikutnya Bu, maaf, step 5 adalah sama masih menitikberatkan pada bagaimana otoritas seorang pemimpin, yaitu yang harus tetap terus mengembangkan dan mengomunikasikan action plan dari budaya inovasi yang sudah dirancang. Pemimpin harus meyakinkan pada anggotanya bahwa perubahan yang dirancang ini bukan buruk, dan mereka harus diyakinkan melalui contoh-contoh tadi bahwa dengan berdasarkan pengalaman ada kejadian-kejadian yang membutuhkan kita harus melakukan inovasi tersebut begitu. Dan seorang pemimpin juga tidak bisa terburu-buru atau tergesa-gesa. Dia juga harus bisa meyakinkan karyawannya atau anggotanya bahwa perubahan itu butuh waktu. Jadi mereka jangan buru-buru langsung menganggap bahwa budaya inovasi itu tidak berhasil atau tidak efektif gitu. Jadi sebagai pemimpin kita harus benar-benar merancang pendekatan yang sangat bijaksana kepada setiap level di perusahaan sehingga mereka bisa mengerti begitu, nggak buru-buru nolak atau setidaknya mau mencoba begitu. Demikian beberapa step untuk transformasi budaya inovasinya. Sekarang kita lanjutkan ke part terakhir, bagaimana mengembangkan kepemimpinan dalam budaya inovasi. Ada dua, yaitu yang pertama adalah formulasi. Pemimpin seperti pada step berikut sebelumnya ya, bahwa pemimpin itu merancang budaya inovasi itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi di perusahaan begitu. Jadi nggak semata-mata mereka memutuskan satu perubahan lalu semua mandatori anggotanya harus mengikuti. Dan yang kedua, influence, bahwa pemimpin harus bisa meyakinkan anggotanya perubahan ini baik, ada gunanya gitu. Ada beberapa asumsi yang harus diperhatikan seorang pemimpin dalam mengembangkan culture of innovation. Selanjutnya Bu. Yang pertama, assumption about people, bahwa pemimpin harus menyadari kecerdasan atau ide-ide inovasi itu ada di setiap orang, atau ada di setiap anggota perusahaannya. Dan itu tuh menunggu untuk dieksplorasi. Pemimpin itu harus jeli melihat potensi-potensi apa yang ada pada setiap anggota setiap karyawan perusahaan. Yang kedua yaitu assumption about openness, hampir mirip sama dengan yang pertama, bahwa seorang pemimpin harus terbuka gitu ya. Jadi dia open minded kepada ide-ide baru, inovasi-inovasi, bukan hanya yang ada dalam perusahaannya juga saja, tapi bisa saja itu misalnya kejadian atau hasil survei atau pengalaman yang terjadi pada kompetitornya. Yang ketiga, assumptions about middle-aged managers. Kalau misalnya pemimpin ini cenderung umurnya udah di atas, mereka tidak boleh gegabah gitu menganggap rendah manajer-manajer yang masih muda, karena justru manajer yang masih muda ini bisa lebih akrab gitu dengan karyawan-karyawan. Mereka harus sadar bahwa middle age managers ini bisa menjadi mediator yang baik untuk
menyampaikan pentingnya perubahan culture of innovation. Dan yang terakhir adalah assumption about being proactive. Jadi sebagai pemimpin, kitanya tuh tidak boleh yang justru pesimis, cuman menagih hasil dari hasil perubahan inovasi tersebut, tapi justru kita harus yang proaktif dan aktif untuk mengejar hasil outcome yang kita targetkan tadi, dan justru kita memberikan keterangan, mengomunikasikan dengan baik bahwa perubahan itu butuh waktu, akan menghasilkan ketidakstabilan, tapi kita juga harus men-encourage anggota kita bahwa kita semua sama-sama bisa begitu. Demikian, selanjutnya akan saya sampaikan penutup kepada Ibu Diah. Terima kasih. Baik, untuk presentasi ini kami tutup dengan quote dari Edgar Sains sendiri. Ini diambil dari abajir.com ya. When it comes to culture, you tend to get what you settle for. Terima kasih.